Pada mulanya, istilah kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum yang artinya running course or race course. Dalam bahasa Perancis dikenal istilah kurir, yang artinya turan atau berlari. Istilah tersebut kemudian digunakan dalam dunia pendidikan untuk mendefinisikan pengertian kurikulum, yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa atau peserta didik untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum pada hakikatnya akan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu untuk memperoleh ijazah. Yang kedua, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Said Hamid Hasan mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama kurikulum sebagai suatu ide, yang kedua kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yang ketiga kurikulum sebagai suatu kegiatan, dan yang terakhir kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Komponen-komponen kurikulum. Yang pertama itu ada komponen tujuan, yang dimana komponen tujuan tersebut dibagi menjadi dua. Ada komponen tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan, lalu yang kedua tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Lalu yang kedua ada komponen studi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga ada komponen organisasi. Komponen organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa rangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa dibagi menjadi dua macam, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Lalu yang keempat dan terakhir adalah komponen strategi. Masalah pelaksanaan strategi dapat dilihat dalam cara yang ditempuh dalam melaksanakan penilaian, pengajaran, bimbingan dan konseling, dan dapat dilakukan dengan pendekatan PSSI atau prosedur pengembangan sistem instruktursional. Peran menurut Hamalik 1990. Menurut Hamalik, peran pertama yaitu peran kreatif. Peran kreatif ini menekankan bahwa perkembangan kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman sekarang maupun zaman yang akan mendatang. Peran yang kedua adalah peran konservatif. Peran ini menekankan bahwa kurikulum menjadi sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya yang ada dan relevansinya. Yang ketiga adalah peran kritis atau evaluatif. Peran ini sebagai kontrol atau penyempurnaan untuk pengimplementasian nilai-nilai budaya agar tetap sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang keempat atau yang terakhir adalah peran guru dalam perkembangan. Peran guru dalam pengembangan ini tuh adalah hal yang paling penting dalam pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum menurut English dalam Hamalik 1990 ada 6 fungsi. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, yang keenam fungsi diagnostik. Menurut Surahmat 1977, fungsi kurikulum dilihat dari 3 segi. Segi yang pertama, fungsi bagi sekolah. Fungsi bagi sekolah itu yang pertama sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pendidikan. Yang kedua adalah fungsi bagi sekolah pada tingkat atasnya. Tentunya dengan mengetahui kurikulum di tingkat sebelumnya, maka tingkat atasnya dapat melakukan penyesuaian. Yang ketiga, fungsi bagi masyarakat. Tentunya kurikulum menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dan nantinya akan kembali untuk masyarakat.
Dalam proses perencanaan dan penyusunan kurikulum, diperlukan landasan pengembangan kurikulum. Apa saja? Yang pertama, landasan filosofis, di mana terdapat 5 paham pendidikan, yaitu perennialisme, menekankan pada keidealan yang tidak terikat pada tempat dan waktu, esensialisme, yaitu menekankan pada budaya, pengetahuan, dan keterampilan, eksistensialisme, yaitu untuk memahami dirinya sendiri, progresivisme, yaitu pengembangan dan proses belajar peserta didik, serta rekonstruktivisme, yaitu berpikir kritis dengan melihat hasil daripada proses. Yang kedua, landasan psikologis, dibagi menjadi 2, yaitu psikologis perkembangan, yaitu mengkaji perkembangan individu sebagai dasar pengembangan kurikulum. Yang kedua, psikologis belajar, yaitu ilmu yang pelajari tentang perilaku individu. Landasan selanjutnya yaitu landasan sosial budaya, dibagi menjadi 3, yaitu rancangan pendidikan, di mana kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dan selanjutnya, sistem sosial budaya, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta penyesuaian kurikulum. Landasan yang terakhir itu adalah landasan IPTEK, di mana ada akal manusia, kemajuan iptek, global maupun lokal, kurikulum untuk learning to learn, yaitu memperbaiki diri sehingga mengantisipasi ketidakpastian, dan kurikulum untuk laju perkembangan iptek, di mana komunikasi untuk kemaslahatan hidup manusia. Perencanaan kurikulum adalah penyiapan dokumen kurikulum yang didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat, kebutuhan siswa, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan waktunya, perencanaan kurikulum terbagi 3, yaitu perencanaan kurikulum jangka panjang atau kurikulum makro, merupakan kurikulum nasional yang disebut dengan standar muatan nasional, memuat informasi umum mengenai muatan, topik, dan kompetensi pada setiap mata pelajaran. Perencanaan kurikulum jangka menengah atau kurikulum mikro yang disebut dengan silabus, memuat kerangka kerja tentang program-program belajar untuk setiap kelas selama 1 semester. Perencanaan kurikulum jangka pendek yang disebut dengan Rencana Pelaksana Pembelajaran atau RPP memuat uraian yang akan dijelaskan oleh pengajar dalam pembelajaran sehari-hari. Langkah-langkah dalam perencanaan kurikulum. Yang pertama, merumuskan tujuan dengan memperhatikan tujuan yang ada pada diri peserta didik dan tujuan yang akan dihasilkan. Yang kedua, perumusan materi dengan memperhatikan perkembangan psikologis dan fisik anak, kebermanfaatan bagi anak, bahan belajar anak, dan disiplin keilmuan. Materi disusun berdasarkan urutan yang logis dan tingkat kesulitannya. Yang ketiga, perumusan kegiatan pembelajaran, termasuk merumuskan strategi dan metode yang akan digunakan. Perumusan kegiatan pembelajaran diperlukan adanya indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Yang keempat, penentuan alat evaluasi yang diperlukan. Penentuan alat evaluasi didasarkan pada tujuan pembelajaran maupun pertimbangan lainnya untuk menilai proses atau output pembelajaran.